Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Yang saya hormati Ibu Mai Yuliastri Simarmata, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah analisis kesalahan berbahasa. Dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Benilius, kelas D pagi semester 7. Baiklah, sekarang kita lanjut ke pembahasan judul. Artikel saya adalah analisis kesalahan kaidah ejaan bahasa Indonesia atau EBI dalam artikel kesehatan dan artikel hiburan edisi bulan Januari dan Februari 2020 serta relevansi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah menengah atas. Abstrak penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan. Yang pertama adalah kesalahan menulis surat. Yang kedua adalah penulisan tertulis. Yang ketiga adalah penyalahgunaan tanda baca. Yang keempat adalah kesalahan penulisan elemen absorpsi. Dan yang kelima adalah relevansi EBI dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah menengah atas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Dengan pendekatan analisis wacana, data ditulis dengan bentuk artikel. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan teknik dokumentasi. Peneliti memainkan peran menggunakan teknik membaca, catatan, dan studi pustaka. Validasi data diperoleh melalui triangulasi sumber data, metode, dan teori. Model analisis data digunakan adalah analisis interaktif dengan mengumpulkan data, mengurangi data, menampilkan data, dan memverifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan penulisan huruf pada artikel kesehatan dan artikel hiburan secara total termasuk penyalahgunaan huruf miring dan penggunaan huruf tebal yang salah. Kita lanjut ke kata kunci. Kata kunci artikel ini adalah ejaan bahasa Indonesia, kesalahan ejaan, dan relevansi pembelajaran bahasa. Kita lanjut ke pendahuluan. Jadi, bahasa memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, yakni berfungsi sebagai alat komunikasi di dalam kehidupan sehari-hari. Peran bahasa begitu penting, baik itu bahasa lisan maupun bahasa tulis. Bahasa dan manusia adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama yang lain. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh sekelompok masyarakat dalam interaksi sesuai dengan konvensi atau kesepakatan masyarakatnya. Penggunaan bahasa yang benar menurut kaidah ejaan bahasa Indonesia atau EBI merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam hal tulis-menulis. Pemilihan kata berhubungan dengan kaidah sintaksis, kaidah makna, kaidah hubungan sosial, dan kaidah mengarang. Secara teknis, yang dimaksud ejaan ialah penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca.
Kita lanjut ke metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena pada dasarnya penelitian ini menyajikan data-data yang kata dan kalimat dianalisis berdasarkan bentuk yang sebenarnya tanpa melepaskan konteks data. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan secara cermat suatu hal atau individu atau kelompok, keadaan, gejala, atau fenomena. Teknik validasi data atau keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan dengan berbagi teknik yang sesuai dan tepat untuk menggali data dalam bagi peneliti. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Menurut Moleong 2007, halaman 330 sampai 331 membedakan 4 macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data yang benar yang memanfaatkan penggunaan. Yang pertama adalah sumber, yang kedua adalah metode, dan yang ketiga adalah peneliti, dan yang terakhir adalah teori. Jadi triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber berbeda. Triangulasi metode berarti pengecekan derajat kepercayaan data dengan beberapa teknik pengumpulan yang berbeda. Sumber dan teknik validasi teori. Triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi data yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Kita lanjut ke yang berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Jadi hasil kesalahan penulisan huruf miring data tersebut ditunjukkan pada artikel Kesehatan edisi bulan Januari yang terbit pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2020 yang berjudul Difteri, yang ditulis oleh salah satu dokter Jadi seharusnya kata difteri harus ditulis dengan cara dimiringkan, karena kalimat difteri merupakan kalimat asing yang berasal dari bahasa Latin. Jadi jika suatu bahasa yang mengandung bahasa asing harus ditulis miring. Yang kedua adalah kesalahan penulisan huruf miring pada kata eyeshadow. Jadi yang seperti yang kita ketahui, eyeshadow merupakan bahasa asing. Jadi keberadaan eyeshadow memang diyakini mampu menampilkan bentuk mata yang semakin indah dipandang. Pada kalimat di atas, kata eyeshadow tidak ditulis menggunakan huruf miring. Kata eyeshadow berasal dari bahasa Inggris yang dalam kaidah AB penulisannya menggunakan huruf miring eyeshadow. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah berwarna mata. Jadi kesalahan penulisan huruf miring pada artikel eksperimen lewat blending eyeshadow masih ditemukan, yaitu pada kata make up. Yang ketiga adalah kesalahan penggunaan huruf miring pada data. Di atas dalam kata make up tidak sesuai dengan kaidah AB karena ditulis dengan menggunakan huruf tegak. Kata atau ungkapan dalam bahasa asing atau bahasa daerah dalam AB ditulis dengan menggunakan huruf miring seperti berikut.
Bahkan eyeshadow kini menjadi salah satu bagian make up yang tak dapat ditinggal demi menonjolkan mata kaum hawa. Agar tampil memukau berdasarkan data di atas, kesalahan penulisan huruf miring terdapat pada kata spot. Kata spot merupakan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Jadi kata spot jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti titik. Yang selanjutnya adalah kesalahan penggunaan tanda baca. Yang pertama adalah kesalahan penggunaan tanda baca titik. Tanda titik digunakan setelah penulisan nama gelar. Ditemukan kesalahan penggunaan tanda titik pada penulisan nama gelar. Kesalahan tersebut dapat dilihat pada data di bawah ini. Sebagai contoh, jika bayi dan balita akan rewel dan mudah marah, sakit perut, muntah, batuk, penggunaan tanda titik terletak pada penulisan gelar. Dokter, penulisan tanda titik agar sesuai dengan kaidah EBI pada penulisan gelar dokter dalam data di atas tidak disertai dengan tanda titik setelahnya. Yang kelima adalah kesalahan penggunaan tanda baca. Terdapat dua kesalahan penggunaan tanda baca. Yang pertama adalah dalam artikel tersebut, kesalahan penggunaan tanda baca koma dapat dilihat pada data di bawah ini. Bahkan desa paling ujung selatan Kecamatan Jayatro ini memiliki 3 wisata sekaligus, antara lain air terjun Kebojan, kolam renang, dan yang berbeda di atas bukit. Yang ketujuh adalah penggunaan tanda hubung. Yang ke-8 adalah kesalahan penggunaan unsur serapan. Yang ke-9 adalah relevansi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kurikulum 2013, semua mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang sama, yaitu saintif. Sementara itu, inti dari kurikulum 2013 adalah ada pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Kita ke pembahasan kesalahan penggunaan tanda baca. Yang pertama adalah kesalahan penggunaan tanda titik. Yang kedua adalah kesalahan penggunaan tanda baca atau tanda koma. Kita ke selanjutnya adalah penutup dan saran. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa penggunaan kaidah EBI dalam artikel surat kabar edisi bulan Januari dan Februari masih ada yang tidak sesuai. Berdasarkan hasil penelitian dan pada beberapa materi tentang EBI tidak serta-merta dijelaskan dengan detail pada buku pembahasan. Ditemukan lebih dari kesalahan penggunaan kaidah EBI. Demikianlah presentasi saya pada hari ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Adil Katalina, Bucarmin Kasaruga, Basingat Kajabata.